apa saja yang menjadi prioritas di dalam pendidikan menengah ini? Yang pertama, pendataan anak tidak sekolah umur 7 sampai dengan 18 tahun menggunakan aplikasi yang ada dibuat oleh Kementerian Desa, yaitu SIPBM. Ini ada kekeliruan penulisan. SIPBM anak tidak sekolah. Nah, ini 12 kabupaten dengan dukungan UNICEF, ada Kota Makassar, Goa dengan sampel 4 desa. Ini sudah dilaksanakan di tahun 2021. Jadi hasil pendataannya ini yang kami jadikan baseline atau data dasar untuk penanganan anak tidak sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kedua, kerjasama dengan swasta untuk peningkatan pendidikan vokasional. Nah, ini juga menjadi perhatian kami di pemerintah provinsi terkait peningkatan pendidikan vokasional ini dengan adanya kerjasama dengan pihak swasta. Misalnya kami akan kerjasamakan dengan BOSOA, seperti itu misalnya. Kemudian poin yang kedua yaitu pelayanan publik multisektor. Nah, ini yang menjadi isu bukan hanya di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten, tetapi ini merupakan isu nasional yang harus dilaksanakan sampai dengan ke tingkat desa. Penanganan stunting, ya. Ini sudah dilaksanakan dari beberapa tahun, ada sekitar 3 tahun, dan alhamdulillah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan peningkatan yang cukup signifikan dalam penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi yang tadinya nilai ya stunting, iya, untuk stunting. Jadi ada sekitar 5% peningkatan dalam hal ini. Kalau kita berbicara untuk penanganan stunting, semakin berkurang persentasenya, artinya semakin baik. Dan alhamdulillah di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun peningkatannya dari ada sekitar 5% penurunan angka stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang tadinya 30% menjadi 25%, dan akhir di tahun 2021 22%, iya. Kemudian poin selanjutnya terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Transparansi informasi perencanaan dan penganggaran terkait dengan IKU, reformasi birokrasi yang masih rendah, dan penguatan data perencanaan dan penganggaran. Jadi di sini kami fokuskan terkait masalah pencapaian nilai SAKIP untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan poin isu strategis keempat yaitu optimalisasi Baruga. Ya, jadi ini merupakan sistem informasi yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan ini bukan hal yang baru, ini sudah berjalan, dan diharapkan USAID erat dapat mendukung dalam hal memanage atau memaksimalkan program dari Baruga tersebut dalam hal penanganan informasi dan keterbukaan informasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun indikasi kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan dari isu strategis tadi, kami sudah membreakdownnya dan menyepakati yang akan diprioritaskan oleh USAID erat di tahun 2022 ini, yaitu di P2, P3, P4 dan P5. Ya, P2 itu penguatan kapasitas analisis data dan produksi pengetahuan. Kemudian P3 fasilitasi pertukaran dan replikasi inovasi daerah. P4 penguatan akses terhadap informasi dan partisipasi publik tingkat provinsi. Kemudian P5 penguatan keterlibatan swasta dalam pemberian layanan. Dan cukup alot tadi pembahasan kami, karena di P2, P3 dan P4, P5 ini banyak program yang akan kami lakukan. Sementara
mungkin dari USAID Erat memiliki keterbatasan, jadi kami memfokuskan itu di pendataan stunting untuk P2, kemudian P3 inovasi di P2 pendataan stunting, kemudian di P3 berkaitan erat juga dengan penanganan stunting. Kemudian P4 dalam hal akses informasi juga mendukung dari program kegiatan stunting tersebut. Adapun subkegiatan yang kedua yaitu terkait dengan pendidikan. Ini pendidikan vokasi bekerja sama dengan pihak swasta. Jadi mohon maaf, tanda kutip tadi bukan keterbatasan dari USAID, mohon maaf. Jadi kami pemerintah provinsi juga memikirkan kabupaten. Jangan sampai anggaran digelontorkan semuanya ke provinsi, kabupaten tidak tersisa. Seperti itu. Tepuk tangan, bijaksana sekali provinsinya. Saya kira itu pokok-pokok prioritas yang kami akan lakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu yang terkait dengan stunting. Adapun subkegiatannya sudah tertera. Iya, terima kasih dari kami Provinsi Kita Sulawesi beri Selatan. aplaus untuk Provinsi Sulsel. Atau nanti aja kali. Mau nanti. Oke. Sekaligus. Baik. Selanjutnya Kabupaten Kota volunteer, siapa yang mau duluan? Oke, Luwu Utara, Lutra, silakan Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi mohon maaf, ini sudah ada tampilan di atas, tapi mungkin saya tidak akan mengurai di atas apa yang tertuang. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami di Kabupaten Luwu Utara tadi, dinamis sekali diskusinya, dan dari hasil diskusi saya langsung saja ke ruang lingkup kegiatan di kabupaten. Dari 6 indikator yang ada di situ, kami fokus ke 2 indikator, namun bisa kami melihat dulu bahwa terkait dengan indikator harmonisasi kebijakan, dari 6 indikator ini kami coba kerucutkan mengarah ke penanganan kemiskinan. Nah, dari penanganan kemiskinan ini, tentunya kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan sendiri, tetapi dia membutuhkan harmonisasi kebijakan yang mengarah kepada kolaborasi dan pentahelix, melibatkan semua unsur yang ada di dalam. Nah, di sini juga kita berharap nanti USAID Erat ini bisa hadir di situ dalam rangka melakukan pendampingan terkait dengan penyusunan kebijakan. Kemudian yang kedua, kolaborasi. Jadi ada 2, kolaborasi dengan kualitas belanja yang akan kita coba detailkan. Dari aspek kolaborasi kami perlu sampaikan bahwa fokus kita di dalam kolaborasi ini ada bagaimana mengikat semua unsur yang ada dalam rangka untuk penanganan kemiskinan ini. Kemudian yang berikutnya bahwa Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tadi yang kami paparkan sebelumnya bahwa kita sudah mencoba dalam rangka mengarah menuju ke Smart City. Insya Allah di 2022 ini kita akan sudah mencoba ke penyusunan Master Plan Smart City, dan ini juga kita akan manfaatkan dalam rangka bagaimana upaya untuk penanganan kemiskinan. Karena kemiskinan itu ada 14 indikator dan termasuk di dalamnya adalah akses. Kemudian perencanaan dan penganggaran. Di dalam kemiskinan, persoalan kemiskinan, data yang kami gunakan adalah data DTKS, dan data DTKS ini kami lakukan assessment. Assessment ini untuk sebagai bahan dalam rangka perencanaan dan penganggaran di OPD. Nah, tahun ini insya Allah kami coba, setelah kami berdiskusi, kita akan coba lakukan intervensi bagaimana hasil assessment yang dilakukan oleh kerjasama kami dengan
Dinas Kesehatan melalui Bidan Desa dan PLKB melalui penyuluh KB untuk melakukan asesmen di lapangan, dan itu hasil asesmen nanti akan kita jadikan bahan dasar dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan yang sudah ada di OPD. Nah, fokus untuk Renja 2023 insya Allah kita akan full intervensi melalui hasil data asesmen tersebut. Kemudian terkait dengan kualitas belanja, ini juga kita sangat berharap kalau perencanaan penganggarannya baik, kita berharap bahwa kualitas belanja juga akan lebih baik. Nah, ini mungkin kita berupaya juga butuh pendampingan dari tim USAID erat ini agar kualitas pengelolaan penganggaran kita, terutama pada kualitas belanja yang ada di SIPD di dalam sistem itu, bisa kita integrasikan dalam suatu sistem yang bisa menghasilkan atau bisa kita pantau secara umum, saya kira. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Insya Allah kami akan setelah kegiatan ini, insya Allah kami akan lebih dalami lagi dan bisa menjadi rujukan untuk kita laksanakan di bulan Juni sampai dengan Desember untuk jangka pendek, dan jangka panjangnya saya kira insya Allah kita akan susun bersama. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak. Kita beri aplaus untuk Luwu Utara ya. Kemiskinan, MCP, KPK ya, dukungan tadi UMKM, ini anggaran gitu ya, ada beberapa program. Baik, lanjut ke Goa ya, ke Goa dulu. Baik. Silakan Pak Kaban. Izin duduk saja Pak. Ya. Kan tadi sudah berdiri, sekarang duduk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk Kabupaten Goa, kami sudah menyepakati, sebenarnya kami tidak mengambil banyak program kegiatan, kami hanya mengambil satu isu multisektor, yaitu terkait dengan siklus hidup wanita. Ya, tolong yang wanita terima kasih, tepuk tangan. Ya, dengan pikiran seperti ini Bapak Ibu, bahwa kita akan menyelenggarakan kerjasama dengan ERAT, harapannya seperti itu. ERAT adalah salah satu program dari USAID yang merupakan lembaga internasional yang memiliki kredibilitas yang sangat baik. Oleh karena itu kami mengusung tema-tema berkait dengan isu dunia, world issue, seperti perempuan, isu kesehatan, yang menjadi penekanan-penekanan dunia terkait di wilayah-wilayah negara-negara dunia ketiga. Oleh karena itu kami berharap apa yang kita lakukan hari ini bukanlah kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan kecil yang dilaksanakan rutin oleh dinas, oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu kerjasama erat kami harapkan kaitan dengan kajian terkait penguatan kelembagaan di pemerintah daerah kaitannya dengan penyiapan siklus hidup wanita sejak dia mengalami reproduksi. Perlu kami ketahui sekarang ini isu nasional kita adalah penanganan stunting, penanganan AKI-AKB, kemudian kemiskinan, persoalan ekonomi dan sebagainya. Nah, biarkanlah daerah melaksanakan pelaksanaannya, penanganannya. Yang perlu kita sentuh hari ini adalah pencegahannya. Bagaimana kita mencegah sehingga kita bisa mengurangi potensi energi yang masuk ke penanganan stunting ketika terjadi. Oleh karena itu merujuk pada tantangan yang kami hadapi di awal presentasi, kami sepakat bahwa kami mengharapkan erat USAID mampu membantu kami dalam melakukan visibility study terkait isu bagaimana melakukan pendataan, melakukan analisis secara terintegrasi dengan menggunakan sistem transformasi teknologi informasi, melakukan koordinasi lintas sektor, kolaborasi antar pihak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kematian bayi, kemudian stunting dan juga gizi buruk melalui penguatan kelembagaan, identifikasi kepada siklus tahapan wanita, dengan harapan bahwa kalau kita mampu melakukan identifikasi sejak awal, sejak remaja putri,
maka kita memiliki banyak potensi untuk melakukan perencanaan program anggaran untuk pencegahan